Tapi intinya itu ya, How to Train Your Grandma ini ada anjing. Train Your Grandma. How to Make a Millions Before Grandma Dies ya. How to Train Your Grandma nama neneknya Toothless bukan? Enggak lah, lo tentu malu lah. Ntar kita lihat hasilnya aja ya. Siapa tahu lu ntar Itu premisnya ridiculous. siapa tahu anjing. lu membuka kesempatan lu ternyata aktor gitu berbakat. Ternyata aktor gitu. Kalau kita emang mau jadi aktor harusnya dari dulu kita sadar anjing ini kita tuh jalan kita nih. Gua sampai lupa lo judul aslinya tuh apa lo? How to Train Your Grandma ini judul aslinya apa ya? How to Make a Million Before Grandma Dies. Oh iya. Ini film udah lama, bulan Apa ini udah ini? tag anjing? Udah dari Oh record. udah. Ini film udah lama di bulan apa ya? Bulan apa, Chan? Lama banget, bro. Udah lama banget, tapi Baru masuk Netflix, ya kan? masih di tahun ini. Dan ini adalah salah satu film yang terlaris, film Terus sekarang Thailand. lu bawa beginian lagi apaan sih? Ini buat di review SE3. Apa tadi? How to Make a Millions Before Grandma Dies. Jadi ini film tuh baru rilis di Netflix, makanya akhirnya gua itu memutuskan untuk menonton karena katanya Manu ini membuat dia bersedih dan menangis gitu. Betul, Gua ini nggak believe. April 2024. Gua tidak believe bahwa film ini bisa bikin gua menangis. Akhirnya nangis gak? Enggak sih. Nggak nangis. Dikit doang, dikit banget tapi. Air mata kiri, air mata kanan. Karena gue sekarang udah mulai terjun ke dunia. Gue sih nggak Nggak nangis. Kenapa? nggak tahu ya, mungkin Karena gue juga nggak punya nenek. gue sih punya nenek dan nenek gue meninggal pas COVID ya. Oh, sedih Dan nggak? gua tuh? nangis, itu nangis parah Oh, gua, tapi nangis. nggak di nonton film ini lo nggak nangis lagi. Nggak nangis lagi karena neneknya akhirnya ngasih warisan ya. Jadi gue Oh. nggak sedih juga ya. Oh. Maksud gue ya. Tapi memang kalau Manu ngomong kemarin apa setup shotnya terasa genuine gitu ya, nggak mencoba close up biar Benar. sentimental, biar apa, itu gue setuju bahwa tetap ke build gitu ya. Ya sebenarnya film sedih atau nggak sedih kan belum tentu harus nangis juga ya, tapi bagaimana pesannya nyampe ke kita ya. Benar-benar. By Aldo sang aktor 2024. Anjing. Tapi nggak ini kita ketawa karena mereka kan tahu konteksnya aja lucunya Iya. di mana. Nanti lah lo akan tahu lucunya di mana. nanti ya lu bakal juga ngeceng-ngecengin kita. Iya. Tapi film ini menurut gua kehebatannya itu adalah di setnya. Setnya itu terasa real banget gitu, kayak Terasa emang benar-benar rumah orang-orang zaman dulu ya. orang Cina yang zaman dulu gitu. iya di Asia Yang suka gitu. nyimpen barang. Gitu loh, berantakan. Heeh. Banyak tapi nggak berantakan, tapi rame gitu, numpuk Iya, gitu. terasa barang-barangnya. full, terasa padat. Jadi lu berasa ini adalah generasi ekonomi kita nih. Ya gitu. benar. Gue suka banget sama setnya, itu bener-bener kayak bring back memory. Apalagi kalau misalkan lu mungkin cindo, Iya. lu pasti ngerasa akan relate sama set rumahnya. Cindo Gitu. Pademangan ya. Pademangan, Pancoran, Glodok, gitu-gitu Glodok, pasti Jalan relate. Panjang, ya, gitu. Bener, relate Rasanya. banget sama rumah yang seperti itu gitu loh. Sama apartemen lu. Nggak usah disebut. Sama Blok AM. Ya jadi gue sih ngerasa konfliknya ya kalau lu belum pernah punya anak, belum pernah berkeluarga, mungkin nggak terlalu relate sama yang terjadi sama anak-anaknya. Karena mungkin terasa surreal ya, ada anak yang tidak sepeduli itu dan segala macam. Iya, Padahal iya. di dunia nyata emang beneran banyak sih. Sebelum itu kita belum jelasin ceritanya ya sebetulnya. Oh, iya. Premisnya gimana. Jadi ceritanya tuh adalah ada seorang nenek-nenek yang sudah mendapatkan kanker kan. sudah diklaim akan meninggal gitu. Meninggal beberapa bulan lagi. Jadi tugasnya si cucu ini adalah nyari perhatian si neneknya supaya warisannya Dapat itu warisan. dijatuhkan ke dia Iya, gitu. karena dia sudah melihat saudaranya dia berhasil melakukan itu. Nah, ke kakeknya. Jadi dia mau coba gitu. Kalau misalkan nenek gue bisa nggak nih dapat warisan juga gitu loh. Supaya dapat jutaan dolar. Betul. Dan ternyata nggak cuma dia doang yang berusaha seperti itu, banyak anak-anaknya juga yang melakukan hal itu. Yes, kecuali gitu. emaknya kayaknya ya. Emaknya paling tulus ya kayaknya. Ya. Paling nggak peduli lah urusan duit. Iya begitu. Nah, film ini digadang-gadang, bukan gadang-gadang sih, film ini memang berhasil memecahkan rekor sebagai film Thailand terlaris di Indonesia. Tapi nanti kita pasti punya kita. Jadi film ini dikatakan sebagai film terlaris nomor 1 film Thailand di Indonesia katanya. Ya karena snowball efeknya luar biasa. Betul. Karena orang pada nge-repost, oh gue nangis nih. Ya, udah gitu sih, betul efek sosial medianya itu benar-benar gede banget karena ada orang bikin konten before afternya. Jadi before nonton, afternya tuh ngapain lu sembab, ternyata ditinju. Iya, tonjok-tonjokin. Dalamnya ada Mike Tyson. Padahal sebenarnya kalau mau nangis ya sebenarnya refleksi aja ke diri sendiri. Tiap hari pasti nangis. Iya maksud gua. benar juga. Iya kan? Karena ini film ini karakter utamanya sampai ke Indonesia. Ini si Usa Sam Kun ini dia sampai ke Indonesia. Ngapain? Kayak cinema visit gitu.
Buat Kayak saya thank you udah nonton film ini gitu. Emang iya? Saking banyaknya di Indonesia. Betul. Beneran gua nggak bohong ini. Gokil. Ada, ini karena Dia memang botak kagak sih? enggak, memang ada rambut dia. Di skin. Dia penyempalanya Om Indro. Om Indro, Pak Indro penyempala dong dikasih wal. Ini nih lawak-lawakan yang gue tuh nggak sabar pengen yang kayak gini nih. Tadi aja syuting. Tadi gue syuting DLG. Apa gue bikin ya yang unsensor? Ya agak lu Bray. Yang kayak gini-gini makanya pengen bikin dengerin dia ngelawak gitu. Kayaknya lucu gitu ya. Tapi kekuatan dari film ini sebetulnya adalah relate-nya menurut gue, Dok. Iya, Selain relate. shot-shotnya dan selain artistiknya, tapi relate-nya tuh yang paling dikedepanin sama dia. Tapi yang anehnya ada beberapa teman gue nih yang bukan orang Chinese tentunya ya, ngerasa tuh film nggak relate sama mereka. Kenapa? Karena menurut dia, mana ada anak atau cucu atau keluarga lu yang sejahat itu. Ya banyak bro. Dia Maksud belum gua, tahu. Dia gitu belum loh. tahu. Banyak banget yang kayak Cina gitu, tuh Bro. gila duit. Nah, betul. Dia Banyak kasus-kasusnya tuh kemarin ada ibu sama anak berantem Nah. gara-gara rebutin warisan bapaknya. bener. Ya Ada kan? juga kasus yang sempat masuk koran. Ada rumah duka besar Ya, yang rebutan berantem juga. rebutan anak sama bapak, anak Itu sama tuntutan mama. juga. Bener. Ya kan? Emang bapak tuh kayaknya status quo ya. Kalau bapaknya udah nggak ada kayaknya Ya. ini ya Rebutan. hartanya jadi berasa punya mereka Iya, bener, gitu bener, kan. bener. Kalau ada bapak apa masuk lu gitu kan. Iya kan? Ada yang kontrol. Kalau udah nggak ada emang nggak ada yang kontrol mungkin ya. Iya, jadi relate sih menurut gue cerita kayak gini emang banyak banget kita Banyak, lihat banyak, di banyak. kehidupan sehari-hari sebagai orang Cindo. Cindo Iya. gitu loh. Kemarin lebih kocak lagi kalau di TikTok ada anak tiba-tiba bawa lalamu panjing ke rumahnya dia. Ngapain? Bapaknya udah meninggal. Emaknya disuruh pindahan anjing bawa lalamu nih. Anjir. Lu anak kurang ajar lu ya kata emaknya. Lihat sertifikat nih atas sama siapa? Aduh. Box anjing dibawa lalamu panjing udah siap Gila, pindah gila. anjing. Masih tinggal padahal emaknya. Goks. Gila, Itu gila. dia Cindo guys. Harusnya- Tapi kalau kita sih enggak ya. Apa yang mau kita rebutin? Gak ada. Karena nggak ada. Iya kan? Ya berarti ini bukan Cindonya. Karena kaya, karena dia kaya kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita merebut kehampaan. Rebutan apa kita kalau begini? Kita nggak ada yang perlu diributin guys ya. Iya, jadi menurut gua relate banget kalau misalkan lu memang Cindo. Tapi Iya. kalau misalkan nggak Cindo pun gua rasa banyak juga beberapa teman gua yang memang orang Sunda gitu atau orang Jawa juga merasakan relate kayak gini. Jadi banyak yang caper-caper sama orang tuanya, kira-kira orang tuanya mau meninggal atau neneknya mau meninggal gitu. ya. Saya kan dapat kunci brankas lah ya. Iya, betul. Udah gitu gua ngeliat film ini juga gini deh, gue tuh mulai nangisnya itu adalah, lu mulai nangis di mana yang lu bilang tadi air mata kiri lu keluar dikit itu. Itu pas ke rumah Jompo. Kenapa dia? Ya, coy, ditanya coy, kayak kamu udah makan belum? Nah itu sama, gue juga di situ, gue tuh nangisnya bener-bener di situ. Maksudnya gue ngelihat neneknya tuh udah terkapar, udah mau mati, terus dia masih punya pikiran kayak, kamu udah makan belum? Padahal dia udah mau mati. Itu tipikal grandma banget ya. Iya, itu bener-bener kayak orang tua Asia banget Beneran, gitu loh, beneran itu. beneran begitu. Nenek gitu kita loh. juga kalau sakit dia nggak nanya, aduh sakit enggak, dia nanya pasti kamu dari mana, sekolahnya gimana, pasti gitu. Sama kasih duit. Iya, biasa Kadang-kadang ngasih duit gitu Iya, kan. bener, kasih duit. Ya, itu jadi gue begitu ngeliat adegan itu, wah gila langsung. Kan lu nggak punya nenek. Tadi acting ya bang? Iya. Iya betul. Acting lu kayak gitu harusnya cast directornya sekarang nih nge-ban lu anjing. Harusnya jangan pakai dia anjing. Gue beneran sedih banget sih waktu dia ngomong kayak udah makan atau belum. Gue bener-bener gue langsung liat sama Filiz. Gue nonton bioskop kan. Kata Filiz kayak, aduh anjing sedih banget. Kenapa dia inget-inget dong nanya cucunya. Udah makan belum, udah mau mati. Mungkin karena nangis, mungkin karena lu di bioskop kali ya. Kayaknya ya. Soalnya gue nonton di Netflix. Karena vibes-nya pasti beda dong. Iya, beda Karena sih. gue di bioskop tuh denger suara Ingus terus. Sama kayak film komedi sebenarnya. Iya, denger suara Ingus kayak udah begitu semua gitu. Pas gue liat belakang dah emang dia batuk pilek rupanya dia. Oh, flu. Iya, lagi flu gitu. Iya, iya, iya. Acting, nggak acting tapi ya. Acting. Nggak ya. Yang acting lu doang. Nah, terus itu nangis set pertama gue yang paling pecah, tapi yang kedua tuh nangis yang ya udah pasti nangis lah. Maksudnya adegannya ketok-ketok peti. Iya. Itu peti itu bener-bener dia bangun apa namanya? Pakai sound. Iya, pelan-pelan naik dar. Nangis banget gue. Kita udah sampai sini, Nek. Kita udah sampai sini. Iya, terus neneknya ketok balik. Udah tahu. Udah tahu gua. Gua duluan lahir.
katanya. Lu siapa? Masih kecil, udah tahu gua. Kasian nih orang meninggal bercandanya kayak gitu. Kan film. Oh film. Nah, dia itu bukan beneran. Gue kira lu hina-hina nenek orang. Enggak. Tapi emang flow-nya mantep ya. Kita lihat perubahan karakter development dari main karakternya juga luar biasa. Semua Yes. semua karakter di Betul. film ini ada developmentnya pelan-pelan dari awal sampai akhir, ada perubahan-perubahan karakter yang emang kelihatan gitu. Semuanya dapat kesempatan yang tepat untuk growth ya karakternya ya. Apalagi omnya yang paling tua ya. Iya, Itu betul. wah gila diketok kacanya. Nenek udah bentar lagi nih. Iya. Nangis juga, gokil. Iya. Karena banyak tuh anak-anak yang begitu juga rata-rata kan. Lu juga salah satunya ya. Gak punya nenek gue goblok. Gue gak pernah liat nenek gue dari kedua belah orang tua. Kenapa lu Kakek. tinggal sama bapak lu? Enggak, Anjing, lama banget. Ketemu. Masih kontek-kontekan kok. Sampai sekarang nih. Masih kemarin dia kirim foto ke gue. Kenapa jadi ajang ini keluarga lu? Tarik kasih lu. Orang kan pengen tahu juga. Enggak, lu. kemarin masih ngontek-ngontek kok. Sensor ini. Iya. Kemarin masih ngontek-ngontek gua. Ngapain? Foto dia sekarang dijualan Di mana? di depan rumahnya. Pakai sisa tas lu yang dulu lu. Enggak dijual rumah ini. Itu mah miskin, anjing. Itu gembel. Kalau udah jual rumah berarti harta udah nggak ada, anjing. Enggak, dia jualan kayak lampu, kayak kabel-kabel Type C gitu-gitu. Ya, di tipikal orang-orang yang emang jualan pulsa gitu Terus lu loh. bantu jualin. Enggak. Nggak repost juga. Enggak, dia cuma fotoin dong ke gua, nggak bukannya ngepost. Fotoin gitu kayak nih gua udah jualan gitu. Tapi lu nggak pernah ngasih duit ke bapak lu? Enggak. Enggak pernah lagi. Kok nggak gitu? Kok kenapa nggak ngasih lagi? Ini apa sih ini acara apa sih ini? Hah? Lu mau yang gue inget sama bapak gue gitu, gue nangis gitu enggak, ya? katanya kalau aktor nih, backstory-nya simpati sedih gini jadi banyak yang Jadi kayak di-recall gitu ya berarti ya? tapi jadi nangis, jadi into sama karakternya. Terakhir kali gue... Ya lu bantu repost dong, Wel. Orang bapak lu dagang. Ya, Gimana sih? gue tadi mau repost. Nah, cuma- terus jelek acting lu anjing. Jelek banget anjing. Nanti kita nggak ada gitu ya. Ya, coba lu. Lu udah lama nggak lihat bapak lu misalnya, terus lu ketemu lagi. Akhirnya lu mau ngomong apa bapak lu coba? Misalnya. Ya nih karma ya. Bapak lu lagi begini ya? Lagi begini. Iya. Lain kali jangan gitu ya. Karma ini ya. Ini. Ya, tapi balik lagi ke filmnya setelah tahu backstory sedikit dari bapaknya Manu ya. Lah, Intinya Maksudnya apa, anjir? intinya ini film cocok buat lu pada yang mungkin sudah 18 tahun ke atas. Iya. Bukan karena filmnya dewasa, tapi konfliknya mungkin belum mengerti kalau lu masa SMA. Iya SMP. betul, kayak kenapa sedih gitu, Iya. kenapa lu nangis gitu, gitu. sih nggak relate. Dan kalau misalnya kita ngomongnya tadi kan udah ngomong artistik, cerita sekarang shot-shotnya itu banyak banget shotnya, nggak banyak banget lah. Kayak ada beberapa shotnya yang dia tuh nge-recall. Jadi yang contohnya yang adegan yang kereta. Iya. Waktu dia Oh pulang, dia bolak-baliknya ini iya tiba-tiba ya? dia kan pulang dari, gue lupa dari angkot apa dari mana, pokoknya dia pulang berobat. Dia tuh ngelewatin stasiun, bukan rel kereta. Nah, ketika dia sendiri juga yang terakhir tuh, itu rel kereta sama juga dengan size shot yang sama, dengan movement yang sama. Jadi kita Dia ingat recall lagi lagi dengan gitu sama loh. omanya ya? Bener. Itu langsung kayak gua, gila nih yang tadi ini yang tadi. Dan omanya ternyata sudah nabek. Ya, tapi kan lo jadi spoiler dong goblok. Iya benar. Jangan ini buang aja buat asesor aja ini. Tapi ya intinya filmnya itu bener-bener buat gua, tadinya gua sempat bilang film ini film terbaik sih sebelum Maharaja sih. Ternyata Maharaja Gua sih lebih bagusan bagus ya bunyinya begitu kayak fenomenal bebek. Kelas itu film. Kenapa itu film? Hah? Kenapa? Wah. Tapi mendingan itu apa sih ini apa para betina pengikut iblis? Menurut gua, secara cerita, para betina pengikut iblis masih lebih menarik untuk diikuti. Secara cerita. Secara cerita. Ini parah banget. Kita nggak ngomongin karakter dan kawan-kawan ya. Premis awal aja gitu. Ini main kan si Eh, ribut. premisnya hancur banget tuh. Emang sih kalau ceritanya udah Mau aktornya sulai. siapa, mau Brad Pitt lu masukin juga Iya, tetap jelek benar, kan. benar. Tapi Brad Pitt nggak mungkin mau masuk kok. Nggak, maksudnya dia juga lagi sibuk. Iya benar. Iya lagi ngurus perceraiannya gitu-gitu. Kalau diajakin ya pasti mau lah. Paling dia nanya, I don't see anything. Is this a story?
I didn't see anything katanya. Enggak ya, itu Manu doang yang ngomong gitu ya. Dan Aldo. Manu aja. Ya segitu aja lah kira-kira ya. Menurut gue filmnya tuh kayak 8/10 lah kalau gue. Ya ini film yang kalau rewatch lagi setelah mungkin amit-amit oma lu meninggal, Ya. wah ini mah nonjok banget bro. Iya, Iya benar. kan? Lu akan merecall banyak memori lu lagi bersama nenek lu. Ya nggak tahu sih seberapa banyak orang yang masih dekat sama neneknya. Gua nggak tahu juga. Tapi kalau di Cindo tuh kan tiap Imlek kita pasti ngumpul di rumah Iya, nenek gitu ya. betul, Ya, betul, mungkin betul. kalau teman-teman Muslim pada Lebaran gitu. Iya bener, lebaran juga Lebaran, lebaran ngumpul-ngumpul pasti bakal relax ya harusnya sih. Soalnya kalau Cindo sering banget ngumpul gitu. Apa-apa ngumpul gitu kan. Lebih kebanyakan karena QQ kan sebetulnya. Iya, QQ sama gede kecil. Enggak, maksudnya QQ itu paman loh. Maksudnya paman, bukan QQ itu lu maksudnya apa emang kemana emang arah lu? Iya, paman dari Oh, paman Paman yang gede sama tergede paman sama kecil. kecil. Oh iya Oh, benar. makanya Jadi QQ iya. tergede sama QQ terkecil. Iya. Oh iya benar. Benar. Ngerti, anjing otak lu judi doang tuh. Tadi gue lagi pintus ada yang main judi anjing sambil ngangkat beban. Udah gila gue bilang anjing. Nih. Di HP main poker anjing yang ada ceweknya. Lah anjing gue bilang ini mau ngapain ya? Itu sama kayak orang ngerokok di motor. Iya, sinting anjing. Kayak nggak bisa ntar dulu aja Maksud gitu. gue orang anjing. nungguin alat juga gitu. Kenapa lu main judi anjing? Tapi udah itu hak dia. Tadi gue mau foto sih cuman diliatin gue. Tapi gue disangka suka sama cowok lagi. Tapi intinya itu ya, How to Train Your Grandma ini ada anjing. Grandma. How to Make a Millions Before Grandma Dies ya. Itu How to Train Your Grandma nama neneknya Toothless bukan? Anjing gara-gara dia nih ngomong How to Train Your Grandma mulu anjing. Lagi juga bikin judul kepanjangan banget hidupnya. Bingung gue juga. How to Train Your Grandma. Ya tapi ini film buat gua juga enjoyable. Gua sih ngerasa film ini mirip-mirip mungkin sama My Name is Otto ya. Yang main tuh Kok My Name is kalau nggak Otto, salah a Tom Hanks. man called Otto. Iya, My Name is man. Otto dia lebih ke biografi kalau itu. Iya, My Name is Otto Hai, mah- My Name is Otto gitu. Lo pengacaranya Jessica ya. Aduh, Otto Hasibuan. Hasibuan. Hai, My name is Otto Hasibuan. Tawa terus ya, tapi ini mirip-mirip sama Otto menurut gua. Ngelihat bagaimana simpatinya orang tua tuh walaupun pas hidupnya tuh terasa ignorant gitu sama orang-orang yang mereka Iya, sayangin iya, karena iya, memang itu yang dibangun ya dari zaman Iya. mereka kecil kan emang dulu keras banget ya. Makanya kan ada tiger parenting ya. Iya. Karena emang Cindo tuh dan Cina-Cina lainnya tuh emang tiger parenting. Ngomong-ngomong tiger parenting ya, Lu juga. ada film judulnya Monster ya di Netflix. Iya. Itu boleh juga tuh. Si ini ya apa? Yang saudara Yang bunuh bapaknya. cowok, yang Ya, cowok-cowok kan? dia bunuh bapaknya beneran. Ya, Kayak pernah lu bahas gak sih? Enggak belum. Nah itu di DA juga bisa dibahas tuh. Tapi gue lagi nonton juga tuh filmnya. Juga bagus juga tuh soal tiger parenting tuh. Itu sih tiger parenting lebih parah lagi sih anjing menurut gue. Iya. Ya itu dia. Kalau buat gue sih skornya tentu 8 ya. Sama Karena berarti ya. ini bagus. Tapi gue sama Manuel ingin menemukan waktu yang tepat untuk nonton Joker Volley Diaduk ya. Itu di mana ya? Bioskop goblok. Oh bioskop. Volley Diaduk. Gila mana kesempat kita ke bioskop tuh. Ya nanti pas kita red carpet ya, sekalian. Ye. Bikin malu aja lah. Red karpet aja. Gua yang nggak mau dateng kalau ada undangan premiernya kayaknya. Enggak nih, jadi kita solid. Udah ngomongin sukses anjing. Jadi kalau mau nyewa gue harus hire lu. Sepaket ya. Sepaket. Kayak Warkop DKI Iya, ya. jadi kita nanti pas red carpet kostum kita juga sama, Bro. Anjing malu. Nanti banget. tailor gue kenalin ke lu lah. Jadi kostum kita sama. Tenang aja, relax ya. Nanti ditunggu aja film kita tayang tanggal berapa. Kagak ada. Udah, coba di video berikutnya. Judulnya My Name is Manuel. Kesannya udah berdampak banget buat industri Om anjing. Man Called Manuel. Iya. Dah. Sampai jumpa Bye-bye di video berikutnya. guys. Jangan lupa Waduh, anjing. ku tunggu kritikmu. Kita udah reading bareng Britney Spears. Sama Taylor Swift. Oh, namanya deh yang berisik itu ya?